سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan risalah Al-Qawaid Al-Arba' yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan saja. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atih anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahud-din kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. I'lam, ilmuilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu ar-rusyd, petunjuk, taufik untuk selalu taat kepadanya. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya taat kepadanya. Kata beliau, sesungguhnya Al-Hanifiyah itu yang merupakan millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan semua bentuk ibadah, semua bentuk ketaatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku. Penulis di sini ketika beliau sudah memulai tulisan beliau dengan mengucapkan doa sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, beliau akan memulai dengan menyebutkan hakikat agama Nabi Ibrahim. Hakikat agama Nabi Ibrahim. Kata beliau, i'lam, ilmuilah. Jadi beliau perintahkan kita untuk mengilmui agamanya Nabi Ibrahim. Yang bagaimana agama Nabi Ibrahim itu? Jadi sebelum beliau menyebutkan empat kaidah yang sangat penting dalam pembahasan tauhid dan syirik. Lawan dari tauhid, syirik. Itu beliau di sini hendak mau mengajarkan kita tentang hakikat dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kata beliau, i'lam, ilmuilah. Ilmu ini jadi perintah berilmu. Ilmu itu jika disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam Sunnah, begitu juga ucapan-ucapan para ulama, maka dimaksud ilmu apa? Ilmu syar'i, ilmu agama, bukan ilmu dunia, bukan ilmu dunia, tapi ilmu yang berkaitan dengan agama. Ketika ada penyebutan kata ilmu di dalam Al-Quran ataupun Sunnah ataupun ucapan para ulama, maka yang dimaksud adalah apa? Ilmu agama. Dan beliau di sini memerintahkan kita untuk mengilmuinya. Dan kata i'lam itu
penggunaannya dalam bahasa Arab itu biasanya sesuatu yang disebutkan setelah i'lam itu perkara yang penting. Perkara yang apa? Yang penting. Jadi sesuatu atau masalah atau perkara yang disebutkan setelah kata i'lam itu pada umumnya adalah perkara yang penting. Pada umumnya adalah perkara yang penting. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam, ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Perkara yang penting. Dan sini Syekh rahimahullah taala mengatakan i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu petunjuk agar supaya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang kedua dari siapa? Penulis rahimahullah taala. Doa yang pertama pada pembukaan kita. Dan sekarang beliau berdoa lagi agar supaya kita mendapatkan petunjuk untuk senantiasa taat kepadanya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kita butuh. Kita butuh. Karena ar-rusyd. Ini kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu ar-rusyd. Itu al-istiqamah ala tariq al-haq. Itu istiqamah di atas jalan kebenaran. Jadi yang dimaksud dengan ar-rusyd itu apa? Istiqamah di atas jalan kebenaran. Jadi doa dari Syekh rahimahullah taala agar supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya selalu istiqamah di atas jalan kebenaran. Untuk selalu taat kepadanya, li taatih. Untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa yang sangat apa? Sangat baik untuk kita. Beliau selalu mendoakan orang yang membacanya, orang yang mendengarkannya. Tulisan-tulisan beliau sebagaimana yang kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kata beliau, "Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin." Bahwasanya al-hanifiyah itu yang merupakan agama Nabi Ibrahim. Jadi beliau di sini menyebutkan al-hanifiyah. Itu agama Ibrahim. Al-hanifiyah itu agamanya siapa? Nabi Ibrahim. Maksudnya nisbah kepada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena al-hanifiyah itu berasal dari kata al-hanif. Al-hanf. Hanif itu orangnya. Yang berarti al-mail, dia condong. Maksudnya apa? Dia condong dari kesyirikan menuju tauhid. Itu al-hanifiyah. Jadi seorang dia condong, dia berpaling dari kesyirikan menuju apa? Tauhid. Itu al-hanifiyah. Al-hanifiyah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang hanif. Artinya orang yang dia mentauhidkan Allah dan jauh dari kesyirikan. Jauh dari kesyirikan. Sehingga kadang kita mendengar orang yang hanif. Hanif itu artinya al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid 'amma siwah. Itu orang yang hanya menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berpaling dari semua yang disembah selain Allah. Itu yang dimaksud dengan al-hanif. Al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid 'amma siwah. Seorang yang hanya menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, dan dia berpaling dari segala yang disembah selain Allah, yang diibadahi selain Allah. Artinya dia menjauhi segala bentuk kesyirikan. Itu orang yang dinamakan
orang yang hanif. Namun kadang zaman sekarang orang namanya hanif, namun justru berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya nama saja hanif. Ada Muhammad lagi, misalnya Muhammad Hanif, Muhammad Ibrahim, Muhammad Yusuf dan seterusnya. Nama-nama bagus semuanya. Tapi kadang nama-nama itu tidak mentazkiyah. Nama itu bukan tazkiyah. Nama tidak mensucikan diri seseorang, tapi amalannya yang mensucikan diri seseorang. Amalan itu yang mensucikan diri seseorang. Jadi sangat penting kita mengetahui agama yang mulia ini. Itu agamanya Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim. Kata beliau, "Anil hanifiyyata millata Ibrahim." Millah artinya agama, ya, ajaran. Ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi setiap nabi dan rasul memiliki ajaran-ajaran yang mereka ajarkan kepada umatnya. Kepada umatnya. Dan Nabi Ibrahim, ya, beliau jelas, ya. Nabi Ibrahim itu sering kita dengar dengan sebutan bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Karena dari beliau itu, atau dari keturunan beliau itu kebanyakan para nabi dan rasul. Putra beliau yaitu Ismail dan Ishak, dan kebanyakannya dari Ishak alaihissalam. Ishak keturunan beliau itu yang banyak darinya lahir para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan Bani Israel. Ishak memiliki anak namanya siapa? Yakub. Dan dari Yakub ini tersebar 12 anaknya yang dinamakan Bani Israel. Dan dari Bani Israel inilah yang apa? Banyak darinya lahir para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, Nabi Musa, Nabi Isa, Zakaria, Harun, dan selainnya dari para nabi dan rasul. Semuanya dari keturunan siapa? Nabi Ibrahim. Ya, yang penting jangan bilang kita keturunan Adam. Kita semua keturunan apa? Adam. Biar keturunan Adam, biar keturunan siapa, kalau tidak mentauhidkan Allah percuma. Makanya pentingnya kita mengetahui Nabi, agamanya Nabi Ibrahim, agar supaya kita tidak hanya mengaku-ngaku saja. Karena ikatan yang paling kuat itu ikatan persaudaraan di atas keimanan, tauhid. Bukan sekedar ikatan nasab. Ikatan keimanan itu mengalahkan ikatan nasab. Mengalahkan ikatan apa? Nasab. Itu yang mempersaudarakan kaum al-muhajirin dan ansar, diikat dengan tauhid yang merupakan pokok keimanan, landasan keimanan seseorang. Tauhid, landasan keimanan apa? Seseorang. Jadi kata beliau di sini, Nabi Ibrahim, kata beliau di sini, ajaran Nabi Ibrahim, an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan kepadanya semua bentuk ketaatan. Semua bentuk ketaatan. Itu ajaran Nabi Ibrahim. Yang intinya apa? Beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Menjauhi segala bentuk kesyirikan. Itu inti ajaran dari siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad alaihi salatu wasallam untuk mengikuti siapa? Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaik an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, yaitu apa? Agar supaya engkau mengikuti millah Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim. Hanifa, yaitu apa? Yang lurus menjauhi kesyirikan.
Itu ajarannya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi kita Muhammad diperintahkan untuk apa? Mengikuti agama yang dibawa oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tauhid. Ini yang beliau diperintahkan, dan diperintahkan juga umatnya. Perintah kepada beliau itu perintah juga kepada siapa? Kepada umatnya. Karena jika saja beliau diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, maka orang-orang selain beliau lebih apa? Lebih pantas untuk diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang membuat beliau dimusuhi oleh kaumnya. Sehingga pengikut beliau hanya sedikit ketika itu. Kecuali ponakannya, yaitu Nabi Lut alaihissalam, ponakan beliau, dan istri beliau, dan mungkin beberapa orang. Namun beliau tidak memiliki pengikut yang banyak. Beliau mengajak agar supaya orang meninggalkan apa? Kesyirikan, dan hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menghancurkan berhala-berhala, orang-orang musyrik ketika itu. Bahkan beliau itu mengajak debat kaumnya, sebagaimana kisah-kisah beliau yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Di antara para rasul yang banyak kisahnya disebutkan dalam Al-Quran siapa? Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Musa. Karena di antara faedahnya adalah beliau yang kokoh di atas tauhid, agar supaya kita mengikuti jalan beliau. Dikisahkan kisah beliau kebanyakan dalam masalah tauhid, tidak terlepas dari masalah tauhid. Kisah beliau itu tidak terlepas dari masalah tauhid. Pelajaran-pelajaran sangat penting. Beliau mendebat kaumnya agar supaya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajarkan bagaimana seorang itu hanya beribadah kepada Allah. Ya, sebagaimana yang kita sering baca di dalam Al-Qur'an. Ketika beliau melihat matahari, beliau katakan, "Apakah ini Tuhanku?" Ini sebagai bentuk pengajaran kepada kaumnya. Ahada Rabbi, apakah ini Tuhanku? Bulan juga demikian. Ahada Rabbi, apakah ini Tuhanku? Ini apa? Ketika beliau mendebat kaumnya. Jadi bukan beliau mencari Tuhan, ya. Jadi bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, ya. Beliau sudah tahu Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini sebagai bentuk beliau mengajarkan siapa? Kaumnya. Beliau sedang mendebat kaumnya. Jadi ketika muncul matahari, dia katakan di depan kaumnya, "Ahada Rabbi, apakah ini Rabbku?" Ketika terbenam, dari sini apa? Beliau sedang mendebat kaumnya. Jadi bukan Ibrahim mencari Tuhan sebagaimana disebutkan di dalam buku-buku. Ibrahim mencari apa? Tuhan. Beliau sudah nabi ketika itu. Ya. Beliau di sini sedang apa? Mendebat kaumnya. Mau bertanya kepada kaumnya, apakah Tuhan yang seperti ini yang saya sembah? Itu maksudnya, ya. Jadi bukan Ibrahim mencari Tuhan. Bukan Ibrahim mencari Tuhan. Tapi beliau di sini sudah seorang nabi dan rasul. Beliau mau memahamkan kaumnya bahwasanya yang seperti ini modelnya saya tidak sembah. Saya tidak sembah. Itu maksud dari ayat-ayat tersebut, ya. Ayat-ayat tersebut. Jadi inti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu agar supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadat tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ibadahnya, itu hanya kita persembahkan kepada Allah tanpa terkecuali. Itu yang kita diperintahkan untuk mengikuti. Anittabi' millata Ibrahim. Hendaklah engkau mengikuti milahnya siapa? Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim.
Jadi ajaran beliau di sini apa? Pokoknya yaitu apa? Tauhidnya. Karena dalam masalah syariat itu bisa berbeda antara syariat Nabi Ibrahim dan syariat siapa? Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Tata cara salatnya mungkin berbeda. Ibadah-ibadah yang lainnya mungkin berbeda. Haji yang ada di zaman Nabi Ibrahim tidak sama haji dengan yang ada di zaman siapa? Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Namun inti pokok ajarannya sama, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi segala bentuk kesyirikan. Menjauhi segala bentuk kesyirikan. Seorang mengikhlaskan semua ibadah. Ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah yaitu ketika seorang dia beribadah benar-benar dia kerjakan ibadah tersebut hanya mencari Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dari beribadah. Itu namanya ibadah yang ikhlas. Ibadah yang ikhlas. Itu seorang menginginkan dari ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Benar-benar untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan tujuan yang lain. Bukan tujuan dunia, tujuan jabatan, harta dan seterusnya, bukan. Tapi benar-benar dia beribadah, dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu murni tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menggapai pahala yang banyak dari Allah, karena Allah yang janjikan. Allah yang janjikan barang siapa yang taat kepadanya diberikan surga, diberikan ini dan seterusnya. Itu tujuan kita, bukan tujuan lainnya. Itu ibadah yang ikhlas. Kemudian kita jauhi kesyirikan, karena kesyirikan tersebut membatalkan apa? Membatalkan amalan, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Dan itu inti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Kata beliau, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku. Illa liya'budun. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan apa? Illa liwahidun. Agar supaya mereka itu apa? Mentauhidkanku, memurnikan ibadah kepadaku. Jadi yang dimaksud dengan perintah beribadah, bahwasanya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Maksudnya apa? Beribadah yang ikhlas. Bukan sekadar beribadah, bukan. Tapi ibadah yang jelas-jelas murni hanya kepada Allah, dan kita menjauhi kesyirikan. Jadi bukan sekadar perintah beribadah, enggak. Bukan sekadar seorang itu dia banyak beribadah, enggak. Tapi ibadah yang murni hanya untuk Allah, itu yang dinamakan ibadah. Kapan ibadah tersebut tidak murni untuk Allah, sekalipun zahirnya yang nampak dia beribadah, tapi tidak dinilai apa? Tidak dinilai ibadah. Jadi ini yang dimaksud dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepada aku. Itu ibadah yang ikhlas. Ibadah yang kita kerjakan untuk mencari ridha Allah, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan akan membatalkan amalan, membuat ibadah kita tidak murni lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan apa? Agar supaya mereka hanya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan semua ketaatan kepadanya. Semua ketaatan kepadanya. Kata beliau, "Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid."
Kata beliau, jika engkau telah ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah sesungguhnya ibadah itu tidaklah dinamakan suatu ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Kecuali disertai dengan apa? Tauhid. Jadi beliau di sini apa? Mau memahamkan kepada kita. Kalau kita sudah tahu bahwasanya kita diciptakan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata beliau di sini menjelaskan bahwasanya suatu ibadah itu tidak dinamakan ibadah sampai seorang itu dia apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita tidak mentauhidkan Allah, maka ibadah tersebut percuma. Sekalipun kita menamakan ini ibadah, sekalipun kita namakan apa? Ini ibadah, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bernilai ibadah. Karena ibadah yang dimaksud di dalam ayat-ayat perintah beribadah kepada Allah, perintah menyembah kepada Allah, itu semua yang dimaksud ibadah yang apa? Yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ibadah yang tercampur di dalamnya kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah sesungguhnya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala itu agama yang lurus, agama yang murni. Agama yang apa? Yang murni. Ibadah yang murni, ketaatan yang murni. Anak-anaknya diperintahkan diam. Anak-anaknya diperintahkan diam. Jadi sangat jelas. Ibadah harus dibarengi dengan apa? Tauhid. Suatu ibadah kalau masih dicampurkan atau dicampur adukkan dengan kesyirikan, tidak bernilai ibadah. Perhatikan di sini kata beliau, kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a at-taharah. Sebagaimana salat itu tidak dinamakan salat sampai apa? Kecuali disertai dengan at-taharah. Seorang sekalipun dia salat, namun tanpa taharah, tidak sah salatnya. Seorang dia salat namun dia tidak pernah berwudu, dia salat terus, namun dia tidak pernah berwudu, tidak sah salatnya. Atau mungkin dia tidak bertayamum, kalau dia sakit, dia tidak mampu berwudu, harus dia bertayamum. Yang penting ada taharah. Harus. Kapan dia tidak bertaharah, tidak sah salatnya. Sekalipun dia salat dari apa? Apa tadi yang dimaksud dengan salat? Dari ucapan dan perbuatan yang khusus, dari apa? Yang dimulai dengan takbir sampai salam, dia kerjakan. Dari takbir sampai salam semuanya. Tapi ditanyakan, tadi sudah berwudu? Dia katakan belum. Ulangi salatmu. Karena salatmu belum dinamakan salat sampai engkau apa? Bertaharah. Jadi apa? Belum dinamakan dia salat, sekalipun secara zahir dia sudah salat. Dia kerjakan apa itu salat. Tapi ternyata dia belum berwudu, lupa. Dia ingat harus dia apa? Kembali berwudu dan salat ulang. Salat apa? Salat ulang. Karena belum dinamakan dia salat sampai ada wudu. Begitu juga ibadah. Ibadah secara umum tidak dinamakan ibadah sampai apa? Disertai dengan tauhid. Tauhid syarat diterimanya ibadah. Syarat utama diterimanya ibadah, tauhid. Kapan tidak ada tauhid, tidak diterima ibadah. Kapan tidak ada tauhid, tidak diterima apa? Tidak diterima ibadah. Jadi pokoknya, syaratnya. Maka sangat penting belajar tauhid agar supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadathi idza dakhala fit tahar." Kata beliau,
Jika syirik itu sudah masuk di dalam ibadah, maka rusaklah ibadah tersebut. Jadi syirik kalau sudah masuk di ibadah, rusak ibadah tersebut. Atau misalnya seorang dia beribadah, namun dia masih melakukan kesyirikan, rusak ibadah tersebut. Kata beliau, sebagaimana hadas kalau masuk pada toharo, maka akan merusak apa? Toharo. Seorang kalau sudah berwudu lengkap sempurna, tiba-tiba dia berhadas, dia buang angin misalnya, batal tidak? Batal. Batal. Sama dengan apa? Syirik. Syirik, jika dia masuk pada suatu ibadah, atau jika seorang melakukan syirik, maka ibadah tersebut menjadi batal, terhapus. Terhapus. Jadi sangat penting kita apa? Tahu apa itu tauhid, tahu apa itu syirik. Tidak seperti ucapan sebagian orang. Tidak usah kalian sibuk mensyirik-syirikan, bid'ah-bid'ahkan. Tidak usah kalian sibuk. Ajak saja mereka taat kepada Allah. Kita katakan mengetahui syirik itu bentuk ketaatan kepada Allah. Ya. Karena apa? Tidak ada suatu ibadah atau tidak dinamakan suatu ibadah. Percuma ibadah kita kalau kita masih berbuat apa? Berbuat syirik. Syarat harus benar tauhidnya dan menjauhi kesyirikan. Baru ketaatan kita itu apa? Bernilai. Jadi kalau kita hanya katakan yang penting kita ajak mereka taat, karena ketaatan tersebut bisa apa? Bisa terhapus. Ketaatan tersebut bisa terhapus dengan kesyirikan. Sesuai tingkat kesyirikannya. Syirik besar menghapus semua amalan. Syirik kecil menghapus amalan tersebut. Satu amalan yang kita berbuat syirik di dalamnya. Tapi syirik besar menghapus semua amalan. Menghapus semua apa? Semua amalan. Kata beliau, فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. Kata beliau, jika engkau telah ketahui bahwasanya kesyirikan itu jika bercampur dengan suatu ibadah akan merusak ibadah tersebut, sebagaimana sudah jelaskan tadi, merusak ibadah dan membatalkan amal, menghapuskan amalan, merusak amalan. Jelas, kesyirikan menghapus apa? Menghapuskan amalan, merusak amalan, merusak amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau sekiranya mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhapus semua amalan yang pernah mereka kerjakan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, jika engkau berbuat syirik, maka sungguh akan terhapus amalanmu. Dan engkau menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang merugi. Terhapus, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata saya. Allah yang katakan terhapus. Jadi menghapus salat kita, puasa kita, haji kita yang berkali-kali. Tapi hajinya pun mungkin berkali-kali dipasang. Terhapus semuanya. Amalannya terhapus. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhapus. Ini bukan kata saya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi perkara besar seperti ini dianggap apa? Sepele. Dianggap orang mengatakan ini syirik, dikatakan memecah belah umat. Padahal kita katakan kita menyatukan umat agar supaya mereka kembali kepada apa? Tauhid. Menjauhi kesyirikan. Kesyirikan yang di mana Rasulullah SAW memperingatkan kita dari kesyirikan. Jadi bukan memecah belah umat, keliru. Kalau orang menjelaskan kesyirikan dikatakan memecah belah umat. Justru itu apa? Menyatukan umat agar supaya mereka kembali kepada Islam yang benar. Islam yang benar, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita katakan memecah belah antara al-haq dan al-batil, itu benar.
Karena Nabi kita Muhammad SAW memecah belah antara apa? Al-haq dan al-batil. Beliau diutus oleh Allah di tengah-tengah orang-orang yang berbuat syirik. Beliau katakan ini syirik. Sehingga terpecahlah menjadi dua. Orang-orang Quraisy terpecah menjadi dua. Yang mengikuti al-haq dan mengikuti apa? Al-batil. Demikian. Jadi apa? Ini dakwanya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dikatakan apa? Pemecah belah umat. Diam saja, ajak saja begini. Tidak usah singgung-singgung. Singgung saja. Kecuali kalau kita sudah meninggal dunia, tidak memiliki suara lagi. Kalau tidak, selama kita masih hidup, harus singgung. Apa itu syirik? Ya. Karena syirik perkara yang besar, menghapuskan apa? Menghapuskan amalan. Sebagian orang mereka katakan jangan, berdiam. Tidak boleh kita mengatakan syirik. Nanti masyarakat lari. Kalau supaya mereka, kalau tidak, kapan mereka paham? Kalau kita tidak berbicara, kapan mereka apa? Paham. Jangan memecah belah umat. Kita harus memuliakan kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin yang bagaimana dulu? Ini mereka telah mencampurkan keimanan mereka dengan apa? Dengan kesyirikan. Karena orang-orang mendapatkan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala, orang mentauhidkan Allah, orang yang keimanannya tidak dicampurkan dengan kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, orang-orang mentauhidkan Allah dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan al-dzulm, itu kesyirikan. Maka apa? Mereka ini mendapatkan keamanan dari adab Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan mereka mendapatkan petunjuk di dunia. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang-orang yang apa? Yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukan apa? Keimanan mereka dengan kesyirikan. Bukan orang-orang yang dia katakan saya beriman namun dia berbuat syirik. Masih buat sesajen-sesajen, masih pergi ke dukun-dukun, dan seterusnya dari bentuk kesyirikan atas nama agama lagi. Atas nama agama, apalagi kalau ada tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh agama yang diangkat oleh mereka. Padahal itu apa? Kesyirikan. Padahal itu kesyirikan. Jadi jelas kata beliau, dan pelakunya itu menjadi orang yang kekal di dalam neraka kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan apa? Tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, engkau akan mengetahui bahwasanya perkara yang paling penting engkau ketahui, engkau ilmui, yaitu apa? Pengetahuan tentang tauhid dan syirik. Jadi kalau engkau sudah tahu hukumnya, hukum kesyirikan, kalau syirik itu masuk kepada ibadah, bisa menghanguskannya, membatalkannya, bisa membuat pelakunya masuk ke dalam neraka, maka engkau ketahui bahwasanya permasalahan kesyirikan itu adalah perkara yang apa? Sangat penting untuk diilmui. Itu maksud dari siapa? Maksud dari penulis rahimahullah taala. Tidak sebagaimana orang apa yang disangka oleh sebagian orang. Tidak mau membahas kesyirikan, takut orang tersinggung. Lebih bagus orang tersinggung karena kesyirikan daripada tersinggung dalam masalah dunia saja. Sebagian orang mereka takut tersinggung dalam masalah apa? Kalau masalah dunia biasa-biasa saja. Dalam masalah kesyirikan justru mereka takut. Padahal masalah apa dunia mereka biasa-biasa saja. Masalah syirik takut tersinggung. Bagus kalau dia masih tersinggung. Ya. Yang tidak bagus itu kalau dia tidak pernah tersinggung, ya. Bahaya. Karena dia tidak akan tahu kebenaran kalau dia tidak pernah tersinggung. Kalau dia tersinggung dia tidak tahu. Oh iya, dia akan bisa melihat dirinya. Apa yang sekarang saya kerjakan ini? Apa amalan-amalan saya selama ini? Masih ada peluang. Tapi kalau dia tidak pernah tersinggung, itu bahaya. Karena memang benar-benar dia sudah pegang bahwasanya perkara yang dia pegang ini, keyakinan yang dia pegang itu apa? Keyakinan yang benar menurutnya. Jadi apa? Sangat berbahaya. Sangat berbahaya.
Kata beliau, nah, jadi insya Allah kita lanjutkan lagi pada pekan selanjutnya. Nah, insya Allah kita akan lanjut pada pekan selanjutnya. Kita jawab pertanyaan saja, karena biar tidak lama. Sebentar, soalnya sebentar maghrib ada singgah di Tangkian. Apakah termasuk bid'ah jika seorang memperlama pada sujud terakhir saja? Nah, jadi masalah memperlama pada sujud terakhir saja, ini hukumnya boleh saja ya, tidak sampai kita katakan bid'ah. Karena selama seorang dia tidak yakini bahwasanya memperbanyak doa itu khusus di di sujud terakhir, maka ini tidak menjadi bid'ah. Kalau misalnya hanya sekedar memang itu kesempatan dia untuk berdoa, misalnya karena situ sudah terakhir dari sholatnya, maka boleh saja. Yang penting jangan sampai dia yakini bahwasanya itulah yang afdolnya, yang utamanya di sujud terakhir. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan berdoa ketika sujud harus sujud terakhir. Jadi tidak boleh kita katakan yang afdolnya itu sujud terakhir baru kita baru kita berdoa. Enggak, sujud kapan saja. Mau sujud pertama, sujud kedua dan seterusnya. Boleh kita di situ berdoa. Jadi selama kita tidak yakini demikian, maka insya Allah tidak mengapa. Ini hukum ini sama ya. Yang kedua, hukum mengusap wajah pada saat selesai sholat. Masalah hukum mengusap wajah pada saat selesai sholat, hukum mengusap wajah pada saat selesai sholat, itu telah datang sebagian dalil, sebagian hadis, namun tidak ada satupun yang sahih. Tidak ada satupun hadis yang sahih dalam masalah mengusap wajah. Dan sebagian ulama mensunahkan mengusap wajah setelah berdoa. Setelah berdoa ketika selesai sholat. Mereka berdalil dengan sebagian hadis, namun hadis-hadisnya adalah hadis yang lemah, sehingga yang afdolnya ditinggalkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu perkara bid'ah. Sebagian ulama jelas-jelas mereka tegas dan mengatakan itu bid'ah. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah, di antaranya Al-Izz Ibn Abi Salam rahimahullahu taala, beliau berkata tidak dilakukan hal ini, itu mengusap wajah setelah berdoa ketika sholat, itu tidak dilakukan kecuali orang yang jahil, kecuali orang yang bodoh. Itu di zaman beliau ketika itu. Di zaman beliau? Tahun 500-an Hijriah atau tahun 600-an. Beliau ucapkan hal tersebut. Jadi hendaklah ditinggalkan, karena hadis-hadis dalam masalah itu hadis-hadis yang lemah. Berwudu menggunakan air di gayung, tapi airnya diambil dari bak mandi yang tidak penuh. Apakah boleh? Ataukah air harus diambil dari air yang mengalir? Boleh. Ya, tidak disyaratkan air yang digunakan untuk berwudu itu air yang mengalir. Sekalipun tergenang, selama tidak bernajis, maka boleh boleh digunakan untuk bersuci. Jadi tidak harus air yang mengalir. Air yang ada di bak, di ember atau semisalnya boleh digunakan untuk bersuci. Ini panjang. Pertanyaan 1. Pakai 1, pakai 2, 3. Teman saya bertanya. Berarti bukan dia yang bertanya. Berarti kita tunda. Pertanyaan selanjutnya. Kita jawab saja. Teman saya bertanya, apakah dia masih dikatakan seorang musafir? Sekarang dia berada di perantauan dan sudah sekitar 48 hari di sana.
dan berencana untuk kerja selama 5 bulan lebih. Setelah itu baru pulang. Nah, jika seperti ini apa namanya? Rencananya dia sudah tahu dia akan tinggal di sana selama 5 bulan, maka dia hukumnya bukan lagi musafir. Dia sudah mengambil hukum seperti hukum orang mukim. Kalau dia sudah memiliki perencanaan lebih dari 4 hari, ini menurut mayoritas ulama, pendapat mayoritas ulama. Jadi kalau dia lebih dari 4 hari, dia sudah tahu rencananya berapa hari, 7 hari, 1 bulan, 2 bulan. Dia dari tempat kampungnya, dia sudah niat demikian. Saya di sana insya Allah 5 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Maka seperti ini sejak sampai di sana hukumnya sudah seperti apa? Hukumnya sudah seperti orang yang mukim. Jadi dia sholat sebagaimana biasanya. Dia sholat sebagaimana biasanya. Kecuali kalau orang yang dia belum tahu berapa hari. Misalnya dia ada tugas tertentu, dia tidak tahu berapa hari. Bisa jadi hanya 2 hari, bisa jadi 3 hari, bisa kalau tertunda sampai 7 hari, bisa kalau tertunda sampai 2 minggu. Maka yang seperti ini dia asalnya hukum apa? Musafir. Hukumnya hukum musafir. Apakah kita boleh sholat di dalam masjid yang ada gambar makhluknya, seperti foto oknum partai politik? Na'udzubillah. Ya. Ini masjid pun sudah jadi tempat kampanye. Allah musta'an. Lagi pakai masker lagi. Pakai masker. Sekarang biar di masjid, biar gambar pakai masker. Padahal cuma gambar ya. Ceritanya apa nih? Apa? Lagi pakai masker, ceritanya protokol kesehatan. Nah, yang seperti ini ada gambar-gambar makhluk. Para ulama mengatakan bahasanya dimakruhkan salat di dalamnya. Dimakruhkan. Jadi kalau ada masjid lain, maka dia salat di masjid lain. Tapi kalau hanya masjid di sini bertepatan dia singgah misalnya, salat saja. Salat saja. Tapi kalau misalnya di kampung, kalau ada beberapa masjid, dia cari masjid yang tidak ada gambar-gambarnya di situ. Apakah di bawah dagu wanita adalah aurat? Jika iya, apakah ketika salat harus ditutup? Nah, di bawah dagu masuk sampai leher dan seterusnya itu termasuk aurat dan harus ditutup ketika apa? Ketika salat. Harus ditutup ketika salat. Dia tutup harus ketika salat karena khimar yang digunakan untuk salat bagi wanita untuk salat dipakai salat itu dia menutup seluruh kepalanya kecuali apa? Wajahnya saja. Wajah itu yang nampak dari depan, ya, yang nampak dari depan. Jadi kalau bagian bawah dagunya itu tidak termasuk lagi. Dari yang nampak dari depan. Kapan makmum membaca surat Al-Fatihah dalam salat berjamaah? Masalah membaca surat Al-Fatihah dalam salat berjamaah, di sini ada keluasan ya. Ada keluasan. Boleh dia membaca terdahulu, maksudnya dia duluan daripada imam kalau dia langsung membaca, atau bisa mengikuti imam, atau setelah imam. Dan bagusnya setelah imam. Setelah imam membaca, kecuali kalau imamnya misalnya cepat-cepat. Lebih baik dia langsung membaca saja. Dia langsung membaca juga. Imam membaca, dia membaca. Tapi kalau imamnya bagus, pelan-pelan, asalnya dia membaca setelah apa? Setelah imam membaca. Dia dengarkan imam membaca Al-Fatihah dengan baik. Dan sebagian ulama di zaman sekarang ada yang membolehkan dia ikuti imam. Tapi mengikuti imam di sini kalau imamnya pelan-pelan. Tapi kalau tidak, bagaimana bisa mengikuti? Mereka kalau yang bacaannya cepat-cepat, seperti dikejar orang, tidak bisa dia ikuti. Jadi sebagian ulama berpendapat demikian, boleh mengikuti imam. Imam katakan alhamdulillahirabbil alamin, dia katakan alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Boleh saja kalau memang imamnya demikian. Tapi asalnya dia apa? Baca setelah imam membaca Al-Fatihah. Atau kalau dia bisa di awal bacaannya boleh saja kalau dia mau. Misalnya ketika dia sudah takbir, kemudian dia sudah baca istiftah, setelah itu ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, langsung dia sambung alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Itu boleh saja, ada keluasan dalam masalah ini. Karena tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan kapan dibacanya. Kapan dibacanya itu tidak ada dalil tegas yang menunjukkannya. Dan telah sahih dari sebagian salaf
saya lupa namanya, Tawus rahimahullah taala, kalau saya salah, Tawus, beliau ketika ditanya, beliau katakan boleh di awalnya, di pertengahannya, di akhir. Artinya ada keluasan di dalam. Apa Ustaz? Di luar tema. Kalau di luar tema bahaya. Bahaya memang. Bolehkah suami mentalak istri karena menolak melakukan oral? Bahaya memang. Bagaimana menurut syariat? Yang seperti ini bagusnya di chat saja. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini terlalu ekstrim. Apalagi banyak anak muda. Ya. Nanti di chat saja. Apakah termasuk bid'ah jika sudah? Apakah benar jika kita masuk masjid sementara azan maka kita tidak boleh duduk? Apakah ada dalilnya? Nah, jadi masalah orang yang masuk masjid dalam keadaan apa? Azan sementara dikumandangkan. Masalah apakah tidak boleh duduk? Apakah tidak boleh duduk? Ini pertama jelas menyelisih sunnah, yaitu apa? Salat sunnah tahiyatul masjid. Sebagaimana dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian dia masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat dua rakaat. Jadi di sini dia berhadapan dengan apa? Salat tahiyatul masjid. Jadi larangan kembali ke apa? Salat tahiyatul masjid. Bukan karena mendengar azannya ya, tapi karena apa? Disunahkan kita, dianjurkan bagi kita untuk salat tahiyatul masjidnya. Adapun kalau bertepatan dengan azan, sedangkan dia masuk dan disunahkan baginya untuk salat sunnah tahiyatul masjid, maka hendaklah dia mendengar. Hendaklah dia apa? Selesaikan mendengar azan, menjawab azan tersebut sampai selesai. Sampai selesai, kemudian dia salat. Ini yang afdalnya. Agar supaya dia bisa mengumpulkan apa? Dua keutamaan. Keutamaan salat tahiyatul masjid dan keutamaan mendengar azan dan menjawab azan dan berdoa setelah azan. Tapi kalau dia langsung salat, dia tidak dapatkan keutamaan. Ini sama juga dengan ketika hari Jumat juga, sama hukumnya. Hari Jumat kita datang sementara azan, dia dengar dulu azan. Dia dengar apa? Azan dulu. Sampai selesai baru dia salat. Baru dia salat dua rakaat yang ringan. Setelah itu baru dia mendengar apa? Khutbah. Agar supaya kita mendapatkan keutamaan yang banyak. Keutamaan mendengar azan, menjawab azan, berdoa setelah azan. Kemudian salat 2 rakaat. 4 keutamaan. Tapi kalau kita langsung salat, kita hanya dapat apa? 1 keutamaan. Salat 2 rakaat. 3 keutamaan kita tertinggal. Jadi biar menurut pendapat yang kuat sekalipun hari Jumat. Sekalipun hari Jumat. Sekalipun hari Jumat. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan kalau hari Jumat, kalau khusus hari Jumat itu dia langsung salat. Karena apa? Mendengar khutbah wajib. Mendengar khutbah wajib. Namun ini pendapat yang lemah. Ya, kita katakan mendengar khutbah wajib. Nabi alaihi salatu wassalam ketika melihat sahabat yang masuk masjid, kalau sekiranya tidak boleh salat ketika itu, padahal salat apa? Mendengar khutbah apa? Wajib. Tapi Rasulullah perintahkan si fulan untuk apa? Salat. Perintahkan berdiri untuk salat. Padahal mendengar khutbah apa? Wajib. Di sini yang apa? Menunjukkan bahwasanya mendengar khutbah Jumat itu sekalipun hukumnya wajib, namun telah apa? Telah masuk pengkhususan. Di antaranya ketika seorang dia salat tahiyatul masjid, apalagi sekarang bertepatan dengan azan,
Apalagi khutbah atau di awal-awal khutbah itu baru pembukaan, muqaddimah, innal hamdalillah. Apalagi kalau yang pakai innal hamdalillah panjang. Apalagi kalau misalnya yang orang-orang secara umum masih pakai kita bersyukur dan seterusnya, banyak ucapan-ucapan ininya. Terlalu banyak. Sebelum masuk inti khutbah. Jadi masih panjang, masih boleh kita salat. Apalagi kalau salatnya ringan. Salatnya ringan, tidak terlalu lama-lama. Sehingga kita di sini bisa mengumpulkan apa? Mengumpulkan beberapa keutamaan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan selanjutnya. Wabillahi at-taufik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.